Shalom, selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati dan diri bersama dengan keluarga menyambut lawatan Tuhan melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Rabu 2 September 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang memungkinkan kami boleh bersekutu bersama-sama mengawali bulan ini di hari yang kedua. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi, Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu?
Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapakah tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihakimi. Amin. Takjub vs cemburu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang melakukan tindakan atau meraih prestasi lebih di luar kebiasaan umum, maka banyak orang yang menyaksikan atau mengalami peristiwa itu pasti merasa takjub, terpukau, heran, dan bahkan memberikan pujian. Walaupun di sisi lain ada juga orang yang akan merasa tersaingi. Akibatnya mereka menjadi cemburu, mereka menjadi iri hati terhadap prestasi orang lain. Maka timbullah amarah, timbullah benci, ada dengki yang melahirkan fitnah, lalu kemudian tindakan zalim. Saat Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, orang Farisi menuduh dia menggunakan kuasa penghulu setan. Ayat 24. Ketika itu, penyembuhan terhadap orang yang kerasukan setan menimbulkan dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah rasa takjub dari orang banyak, yang kemudian menimbulkan diskusi jika kemungkinan Yesus adalah Mesias yang dinantikan, anak Daud. Reaksi kedua muncul karena rasa cemburu yang dinyatakan melalui tindakan orang-orang Farisi yang marah dan menuduh Yesus mengusir setan dengan pertolongan Beelzebul. Ayat 24. Padahal Yesus sendiri tahu jika orang Farisi juga mempraktekkan ritual pengusiran setan. Bahkan orang-orang Farisi meyakini bahwa setan hanya dapat diusir menurut pertolongan Tuhan. Nah, jika kita mengamati perjalanan keseharian kita, maka pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyaksikan seseorang berhasil melakukan sesuatu, kita ikut bangga? Atau kita justru memberi respon seperti orang Farisi yang justru cemburu, iri hati terhadap tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus?
Dari bagian ini kita dapat belajar bahwa rasa takjub akan memberi daya dorong, akan memberi motivasi terhadap diri kita untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Sedangkan cemburu akan membuat kita marah, membuat hati kita iri, dan bisa jadi kita membenci orang yang kepadanya kita menaruh cemburu. Karena itu, jangan cemburu jika orang lain berhasil melakukan sesuatu untuk kebaikan sesama. Bagi kita yang bisa melakukan yang terbaik dan dicemburui oleh orang lain, teruslah berkarya untuk sebuah kebaikan. Bahwa orang cemburu karena engkau lebih baik dari mereka. Tuhan bersamamu. God always be with you. Amen. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dalam kerendahan hati kami malam ini. Kami bersyukur bahwa oleh belas kasih-Mu, kami bersama dengan keluarga kami masing-masing boleh beribadah kepadamu secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri akan memperjelasnya di dalam hati kami untuk boleh menjadi sulu dan pedoman dalam langkah juang kami. Tuhan, malam ini kami membawa saudara-saudara kami yang boleh bersama dengan kami lewat ibadah ini dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan setia-Mu Tuhan tetap mengiringi langkah mereka, lindungi dan peliharakanlah. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai harapan dan kerinduan jemaat-Mu di dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menolong mereka, menjaga keluar masuk mereka. Bagi mereka yang bergumul karena pekerjaan, mencari lapangan kerja, Tuhan kiranya membuka jalan bagi mereka. Bagi mereka dalam pengabdian baik sebagai aparatur sipil negara, baik sebagai karyawan swasta
ataupun pengusaha. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka dalam berbagai harapan kerinduan untuk jenjang karir yang lebih baik. Tuhan, bagi mereka yang merindukan pendamping hidup, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka. Bagi anak-anak kami yang terus berjuang secara daring untuk studi, berkatilah ya Tuhan. Bagi orang tua kami di usia senja mereka, dalam keterbatasan fisik, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, dirawat di kota ini, dirawat di kota-kota lain. Kami berdoa kepadamu, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, pulihkanlah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyebut dalam doa kami, Ibu Nita Linggi Allo, Ibu Selvi atau Mama Irel, juga Ibu Yospin Pasule yang dirawat di Rumah Sakit PCC Makassar. Masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan, tapi mereka juga bergumul karena sakit. Pada malam ini kami memohon belas kasih-Mu. Tuhan, jamah mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Lebih dari itu Tuhan, kiranya iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan yang ada di sekitar mereka, di sekitar kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, semua akan dicampakkan dan dihancurkan. Tak ada satu kuasa pun yang boleh merusak anak-anak Tuhan. Karena itu kami berdoa, pulihkanlah kekasih-kekasih kami yang sakit. Tuhan, kami bersyukur bahwa oleh belas kasih dan anugerah-Mu, almarhum orang tua kami, Bapak Daud Toding, boleh dimakamkan hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah rumpun keluarga besar ini, ibu, juga anak-anak cucu, baik yang boleh hadir di kota ini, maupun yang tidak bisa datang oleh karena pandemi COVID-19, kiranya dalam doa dan harapan mereka tetap diperjumpakan untuk saling menguatkan dan saling menopang. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh diangkat oleh Majelis Gereja-Mu, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, secara khusus di kelompok Karangrejo. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang boleh merayakan pertambahan usia mereka hari ini. Mari Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, baik bagi Ibu Rita Hardayani, Ibu Arni Yatmini, Selviana, Alfrida Sulu, Anissa Seprina, Abisak Ramadhani, dan Ibu Femi Matasik. Berkatilah ya Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Markus Pagapong dan Ibu Yuli Mika. Berkatilah keluarga ini dalam mengayomi bahtera rumah tangga mereka. Tuhanlah yang terus menjadi nahkoda kehidupan mereka. Bapa,
Engkau tahu bahwa di kota kami ada begitu banyak korban dari virus corona ini. Kami berdoa, berkatilah tim gugus tugas yang terus berjerih lelah, dan kiranya mereka diberi kesehatan dan menopang mereka dalam mengatasi penyebaran pandemi ini. Kami berdoa untuk wali kota kami bersama dengan jajarannya dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan, peliharakan mereka. Bapa Sorgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Tuntunlah kami semua. Berkenanlah Engkau mengampuni salah dan dosa kami, sebab sesungguhnya salah dan dosa kami terbuka di mata-Mu. Mohon ampunan-Mu. Sendengkan telinga-Mu Tuhan, dengar dan jawablah, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama secara virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.